Bapak Ibu, kawan-kawan, kita lanjutkan lagi diskusi sharing tentang Koperasi Desa Merah Putih. Dan ini saya membuat tayangan karena di kolom komentar pada tayangan sebelumnya ada yang minta dibuatkan contoh visi dan misi. Ini saya buat sekalian penjelasan tentang tujuan dan sasaran. Nah, yang pertama visi, itu saya membuat redaksinya terwujudnya koperasi desa atau terwujudnya koperasi kelurahan Merah Putih, titik-titik, misalnya desa A, desa B itu ya, yang mandiri, profesional, ini kurang S ini, profesional dan berdaya saing dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa secara berkelanjutan. Kemudian misinya, 1. Memberdayakan potensi ekonomi desa melalui pengelolaan usaha produktif yang berbasis kebutuhan dan kekuatan lokal. Kuncinya adalah memberdayakan potensi ekonomi desa karena memang tujuan koperasi ini yang utama adalah pemberdayaan potensi ekonomi yang ada di desa, baik karena kebutuhan masyarakat maupun karena banyaknya ketersediaan atau sumber daya alam maupun manusia atau yang biasa kita kenal dengan istilah potensi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi melalui layanan simpan pinjam, usaha perdagangan, dan layanan lainnya yang bermanfaat dan mudah diakses. Kemudian yang ketiga, membangun sistem manajemen koperasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan melibatkan anggota secara aktif dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, mengembangkan jaringan kemitraan dengan lembaga keuangan, pemerintah, dan pelaku usaha untuk mendukung pertumbuhan koperasi. Kemudian yang kelima, mendorong pendidikan dan pelatihan anggota agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam kewirausahaan dan pengelolaan keuangan. Kemudian tujuannya, jadi visi, misi, kemudian ada tujuan, kemudian ada sasaran. Tujuannya dari visi misi tersebut adalah yang pertama, meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat desa melalui kegiatan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Yang kedua, menjadi motor penggerak perekonomian desa dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat desa. Kalau kelurahan ya tinggal diganti saja kelurahan gitu. Yang keempat, mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan koperasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan. Kemudian sasarannya, yaitu terbentuknya koperasi yang aktif dan memiliki legalitas resmi dalam 1 tahun misalnya. Ini sasaran yang pertama yang perlu dicapai. Kemudian yang kedua, meningkatnya jumlah anggota koperasi minimal 25% setiap tahun. Kita tahu bahwa koperasi itu kekuatannya adalah jumlah anggota. Semakin banyak jumlah anggota, maka koperasi itu akan semakin kuat karena ditopang dengan adanya simpanan pokok dan simpanan wajib, serta potensi ada modal penyertaan yang diperoleh dari anggota atau dari lembaga lain karena kepercayaan adanya anggota yang banyak. Kemudian yang ketiga, terlaksananya minimal 2 program usaha koperasi yang produktif dan menguntungkan dalam 2 tahun pertama. Kemudian yang keempat, terwujudnya pelatihan rutin minimal 2 kali setahun untuk peningkatan kapasitas anggota. Kemudian yang kelima, tercapainya sisa hasil usaha yang positif dan meningkat tiap tahun sebagai indikator kesehatan usaha koperasi. Nah, ini Bapak Ibu contoh visi, misi,
tujuan dan sasaran koperasi desa. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang perlu dilengkapi, ya silakan saja nanti disesuaikan. Tentu ini bukan referensi utama, banyak referensi yang dapat kita pakai. Ini hanya salah satu contoh yang saya buat, yang mungkin Bapak Ibu bisa pakai juga. Jadi visi utamanya adalah terwujudnya koperasi desa Merah Putih, desa A, desa B, desa C, yang mandiri, profesional, dan berdaya saing dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa secara berkelanjutan. Ya, jadi target utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota. Karena koperasi ini bukan kelembagaan desa yang kemudian menunggu lebih lanjut insentif dari pemerintah atau honor dari pemerintah atau gaji pemerintah, itu tidak. Karena koperasi itu sifatnya badan usaha. Kemudian yang berikutnya, misinya ini ya, saya ulangi kembali. Yang pertama, misinya memberdayakan potensi ekonomi desa melalui pengelolaan usaha produktif yang berbasis kebutuhan dan kekuatan lokal. Ini menjadi penting sebagai dasar gerak usaha koperasi. Jadi kebutuhan masyarakat adalah instrumen usaha yang perlu dibangun, yang menjadi dasar gerakan ekonomi koperasi. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan anggota melalui layanan simpan pinjam. Simpan pinjam itu untuk memperkuat modal usaha anggota utamanya. Kemudian membuka usaha perdagangan dan layanan lainnya yang bermanfaat dan mudah diakses. Yang ketiga, membangun sistem manajemen koperasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan melibatkan anggota secara aktif dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, mengembangkan jaringan kemitraan dengan lembaga keuangan pemerintah dan pelaku usaha yang mendukung pertumbuhan koperasi. Yang kelima, mendorong pendidikan dan pelatihan anggota agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam kewirausahaan dan pengelolaan keuangan. Nah, tujuannya yang pertama itu meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat desa melalui kegiatan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Yang kedua, menjadi motor penggerak perekonomian desa dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat desa. Yang keempat, mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan koperasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan. Sasarannya, terbentuknya koperasi yang aktif dan memiliki legalitas resmi dalam 1 tahun pertama. Dan ini syukur alhamdulillah bahwa kita dalam dalam pengurusan legalitas itu langsung difasilitasi oleh pemerintah ya, langsung mengurus akta pendirian, kemudian mendapatkan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian yang kedua, meningkatkan jumlah anggota koperasi minimal 25% setiap tahun. Kemudian 3, terlaksananya minimal 2 program usaha koperasi yang produktif dan menguntungkan dalam 2 tahun pertama. Yang keempat, terwujudnya pelatihan rutin minimal 2 kali setahun untuk peningkatan kapasitas anggota. Yang kelimanya, tercapainya SHU, sisa hasil usaha yang positif, artinya yang menguntungkan, yang semakin naik hasilnya dan meningkat tiap tahun sebagai indikator kesehatan usaha koperasi. Demikian Bapak Ibu, saya menyajikan contoh visi misi tujuan sasaran koperasi yang mungkin bisa Bapak Ibu kawan-kawan jadikan referensi dalam penyusunan anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga, juga untuk memberikan semangat kepada kita semua bahwa cita-cita yang baik, harapan yang baik kita wujudkan dengan usaha yang sungguh-sungguh. Semoga apa yang diharapkan kita bersama tentang
peran strategis koperasi desa, kelurahan yang ada di Indonesia betul-betul memberikan dampak positif terhadap seluruh masyarakat Indonesia untuk peningkatan kesejahteraan kita semua. Terima kasih yang sudah menyimak tayangan ini. File ini, ya ini catatan saya ini akan saya taruh link downloadnya di deskripsi. Kalau misalnya mau dibaca atau mau di-download, mau dicetak untuk dipelajari bersama, untuk dikoreksi bersama, atau mau dipakai ya silahkan. Terima kasih yang sudah menyimak tayangan ini.